Wahai Rasulullah, liman hadhil usul? Bagi siapa yang dapat istana ini? Saya membayangkannya saja sudah kepengen, kata Aisyah. Siapa yang dapat istana ini? Qala alaihissalam, berkata Rasulullah, liman shoma yauma Arafah. Bagi orang yang mau berpuasa di hari Arafah. Kalau Arafah masih lupa, insya Allah ya, Arafah tahun depan kita keluarga, anak istri semua ajak puasa biar satu seorang dapat istana. Kurangnya hanya mungkin rumah pukul lainnya mereka berdoa di sana di surga. Ayo di sana masing-masing dapat satu seorang, insya Allah. Dan ini benar, ini adalah sabda Rasulullah. Rasulullah tidak pernah bohong. Umat Rasulullah aja tak boleh membohongkan umat Nabi. Ini sabda Rasulullah. Dan Rasulullah dari sebelum beliau jadi Rasul, Al-Amin adalah beliau. Apalagi beliau sudah jadi Rasul. Ya Allah Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah dari hawa nafsunya, tapi itulah wahyu yang diturunkan oleh Allah. Ini adalah benar. Yang berpuasa hari Arafah dapat istana dari emas, perak, permata, berlian, dan mutiara. Insyaallah berkah. Wa qala alaihissalam, dan berkata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna ahabbal ayyam ila Allah yaumul jum'ati wa yaumul arafah lima fihi min rahmati. Sesungguhnya hari yang paling dicintai oleh Allah ada dua hari. Yang pertama hari Jumat, dan yang kedua adalah hari Arafah. Hari Arafah setahun sekali, susah jumpanya. Hari Jumat, insya Allah berapa hari berjumpa? Rabu, Kamis, Jumat. Kalau kita mau dimuliakan oleh Allah, muliakan hari Jumat. Pakai pakaian putih seperti ini. Pakai pakaian putih atau pakaian hijau di hari Jumat. Pakai wangi-wangian, sunat pakai wangian. Potong kuku di hari Jumat. Cukur kumis di hari Jumat. Berpendek jenggot atau hiasi jenggot di hari Jumat. Mencukur bulu-bulu di tubuh kita juga di hari Jumat. Rasulullah mengajarkan kita mencukur seluruh bulu di hari Jumat, dari atas sampai ke bawah semuanya. Kalau perempuan malah sunat dicabut, karena itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena nafsu perempuan agak tinggi, kalau dicabut menurunkan nafsu. Kalau dicukur menambah nafsu. Maka lagi-lagi kalau mau itu adalah obat daripada Rasulullah diajarkan kita mencukur itu di hari Jumat. Potong kuku caranya seperti biasa diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Cara potong kuku di hari Jumat, pertama dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking kiri, jari manis kiri, jari tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri, lalu jempol kanan. Ini cara potong kuku di hari Jumat. Barang siapa yang potong kuku di hari Jumat, maka Allah akan keluarkan dari kukunya kebodohan, dan Allah akan masukkan melalui kukunya kepintaran dan ilmu pengetahuan. Kuku kaki bagaimana? Dari kelingking kaki kiri dipotong terus jari manis sampai jempol, disambung jempol, dari kelingking kaki kanan sampai terakhir kelingking kaki kiri. Itu di hari Jumat. Dan Tuhan amatnya di hari Jumat, saya lupa. Boleh di hari Senin. Siapa yang potong kuku di hari Senin, maka Allah akan mengeluarkan penyakitnya. Allah masukkan obat. Tapi jangan lupa, setelah potong kuku sunat kukunya, tangannya dicuci, tangan dicuci, kaki dicuci. Mempusakai barang siapa yang tidak mencuci kuku setelah dipotong, maka mempusakai penyakit kusta atau lepra. Menurut tadarus, kusta atau lepranya bukan kita. Jadi ada kadang-kadang kita kadang-kadang merasa terus. Termasuk kita bagaimana, maaf, apabila buang air besar. Kalau kita dengan terlebih, ada yang merokok lalu meludah ke kotorannya, mempusakai gigi kuning, maka gigi kita akan kuning. Kalau kita biasa meludah ke tempat kita buang air besar. Jadi itu hal-hal yang dasar kita. Dan buang Allah Senin boleh di hari Kamis. Barang siapa potong kuku di hari Kamis, keluarlah kemiskinan, masuklah kekayaan. Jadi itu hari Jumat adalah hari yang dicintai Allah.
Wa inna abghadal ayyami ila iblis yaumul jumu'ati wa yaum arafah. Dan sesungguhnya hari yang paling dibenci oleh iblis adalah juga hari Jumat dan hari Arafah. Ini sebentar belum habis hadisnya, tapi masih panjang karena memang masih ada cerita tentang puasa hari Arafah. Itu berhubung sudah bunyi tanda kita sudah masuk Isya, kita pada pengajian kita sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung setelah Isya nantinya. Bila ada yang ditanyakan melalui handphone, nomor saya ada, sama Pak Jamal ada, 081167 5 kali, boleh SMS atau WhatsApp 081167 5 kali. Insya Allah kita bisa komunikasi, bisa interaksi, bisa saling menanyakan, saling sharing ilmu juga melalui SMS atau WhatsApp nantinya. Terima kasih atas segala perhatian Abu dan Umi semuanya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq.